belum tentu sampai sana juga. Dokternya kemarin tuh nggak ketemu gitu. Jadi sampai sana dia gagal, nggak jadi kontrol dan pulang lagi. Tapi waktu kemarin ya kan kami berapa kali, ini satu contoh dari seorang ibu yang mengalami kecelakaan. Belum lagi ada seorang bapak yang dia kecelakaan kerja juga ketika dia pergi ke klinik minta berobat, dia hanya dikatakan dia hanya dikatakan kalau uh, itu hanya sakit tua. Dokter bilang seperti itu karena sakit tua katanya. Padahal bapak ini dia jatuh jatuh sedang mengangkung di titian. Nah, waktu dibawa ke klinik, dokternya malah bilang katanya itu karena faktor dia sudah tua. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh karyawan-karyawan di PT SPMN ini, dan itu ya kami secara khusus anggota-anggota Sepasi kami melakukan mediasi dengan perusahaan. Jadi kami meminta untuk mereka untuk bagaimana ini kok karyawan yang eh, harusnya mendapatkan pertolongan, harusnya mendapatkan perawatan, malah dokternya itu seenaknya aja. Malah kadang dokter itu nggak memberikan perawatan, nggak melayani, nggak ngecek karyawannya, hanya ya mungkin sebagai simbol aja lah dia di situ, hanya banyak kanan kiri yang banyak bertindak di klinik di sini itu perawat yang membantu dia gitu. Ada dua perawat di sini. Mereka yang sigap ketika malam-malam ada karyawan sakit. Saya secara khusus pernah mendapati ada satu ibu-ibu yang mau melahirkan dari Sarana Dua, eh, itu datang ke klinik. Nah, waktu itu saya sedang perjalanan pulang dari gereja karena malam. Jadi kok saya lihat kenapa orang ini kok ketuk-ketuk pintu rumah dokter. Saya perhatikan dan akhirnya saya datang ke situ. Saya tanya kenapa Pak? Saya bilang, Istri saya mau melahirkan katanya. Terus dokternya nggak buka-buka pintu, dia hanya buka jendela aja dari sebelah, nggak dibukakan pintu, sedangkan istrinya ini sudah masih di dalam mobil ini sudah pecah air ketuban, bukannya dibukakan pintu untuk kliniknya, dibukakan pintu supaya dia bisa menunggu sambil menunggu. Enggak, itu saya lihat, loh kok kayak gitu? Iya Bu, katanya malah suruh telepon perawat yang lain gitu. Ini ini masalahnya loh, orangnya sudah minta pertolongan, sudah membutuhkan yang mendesak, tapi dia suruh suruh memanggil perawat yang lain, sedangkan rumah yang paling dekat itu adalah rumah dokter. Jadi di situ saya lihat, saya langsung ke sana, saya kasih motor supaya mereka cepat ke memanggil perawat yang lain, dan saya ke situ saya lihat memang nggak bisa lagi. Ke sana saya ke rumah dokter lagi, langsung dia gedor aja pintunya. Saya bawa suaminya, gedor aja pintunya, saya bilang. Pas digedor pintunya, dia kayak kasih kuncinya. Ah, saya bilang, loh kok memang aneh sekali ini dokter. Bukannya dia membantu untuk melihat bagaimana keadaannya, dia menyuruh malah buka pintu aja pintunya, bawa dia masuk. Jadi kami sambil menunggu, saya lihat memang eh, penanganan dari dokter di sini terlalu apa ya, kurang sekali. Jadi dia hanya mengandalkan perawat-perawat yang ada supaya ya nggak tahu dia tuh kerjaannya apa, nggak paham juga saya. Cuman ya dia kan sebagai dokter di sini, sumpahnya sebagai dokter itu apa? Jadi ketika ada pasien, ketika ada karyawan, itu harus apa yang harus dia lakukan, dia kan sebenarnya sudah tahu. Tapi ini enggak, dia hanya ngintip lewat jendela, dia hanya lihat, dia suruh uh, salah satu keluarganya untuk memanggil gitu. Dan banyak sekali ya, bukan hanya itu, banyak sekali kasus di sini, sampai banyak ya, ada yang sampai kemarin sampai kecolongan lah. Ada satu ibu yang dia juga sedang hamil, diberikan pekerjaan jangkos seperti itu. Jadi waktu dia 7 bulan, anaknya sudah meninggal di dalam perut. Jadi udah nggak bisa tertolong lagi. Dan waktu dibawa ke klinik,
ketika kami tanya langsung dengan yang bersangkutan, dia bilang enggak diperiksa sama dokternya katanya. Enggak, pokoknya dokter itu tidak memberikan pemeriksaan secara lanjut. Apakah anaknya ini masih ada detak jantungnya? Tidak. Tapi dia hanya yang di situ pokoknya yang paling sigap itu hanya perawat-perawat yang membantu dia. Nah, dari situ kami mulai melakukan uh, ya usaha untuk mediasi dengan pimpinan tertinggi di sini, RPH di sini, tapi berapa kali kami melakukan pertemuan, dia jawabannya tetap mempertahankan. Dia tetap mempertahankan, dokter dia tetap membela. Jadi kemarin ya keputusan terakhir ketika eh, tanggal tanggal 3 ya kami melakukan aksi kompak, ya demo aja lah karena seperti dianggap enteng sama RPH di sini gitu. Jadi mungkin dia menganggap enteng, oh karyawan ini nggak berani, oh karyawan karyawan nggak mungkin mau melakukan demo. Tapi dia melihat sendiri bagaimana kekompakan kami, bagaimana kami minta karena kesehatan itu paling penting. Bagaimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat seperti itu. Jadi uh, ya terlalu banyak lah yang dikesampingkan oleh kepala perusahaan ya kepala perusahaan RPH di sini karena dia mungkin tidak tidak menganggap bahwa apa mungkin membuat enteng lah begitu kesehatan kesehatan kawan seperti itu. Tapi kemarin janjinya bahwa dia akan apa ya mengabulkan permintaan seperti menambah ambulan, terus mencari dokter lagi untuk menggantikan dokter Suci ini kemarin. Cuman kami sedang menunggu keputusannya karena akhir-akhir ini kami juga mendengar dokter itu masih ada di klinik dan kita hanya menunggu sampai waktu ketika dia minta waktu untuk mempersiapkan apa hak-haknya untuk dokter ini dan tapi saya pikir kembali kepada RPH RPH-nya lagi karena keputusan-keputusan yang diambil itu dari kepala pimpinan ya RPH ini. Jadi ya saya pikir mungkin kedepannya masih ada aksi demo lagi karena karena apa ya peraturan-peraturan yang dia buat itu dia tidak buang gitu, dia tidak ganti apa yang kita minta itu dia masih bersikukuh untuk menggunakan dengan peraturan-peraturan yang dia punya karena kemarin saya mendapatkan apa chat dari ada salah satu saudara di sini dia bilang Bi saya nggak dikasih ambulan sedangkan saya ke rumah sakit ya ke rumah sakit dan ketika dia berangkat dia diantar ya dia diantar dan ketika dia pulang dia nggak dikasih alasannya ambulan rusak ambulan seperti ini tapi ketika ada orang yang menjemput kemarin itu jemputnya di pelantaran aja dari Sampit sampai pelantaran itu mereka harus usaha naik travel sendiri jadi mengeluarkan uang sendiri lagi sedangkan di sana di rumah sakit mereka juga kemarin saya tanya secara langsung nggak dibiayai pokoknya BPJS tidak menanggung jadi semua keluar uang dari kantong sendiri gitu. Dan parahnya lagi ketika mereka pulang, mereka minta untuk transportasi, mereka nggak kasih lagi. Nah, jebolannya kemarin dengar dari orang yang jemput ada aja ambulannya sebenarnya, tapi Pak Yosua yang nggak mau. Nah, ini kan dengan tanda kutip sebenarnya kita harus lebih fokus kepada peraturan-peraturan yang ada karena dia seperti menggampangkan lah karyawan seperti itu. Jadi uh, ya yang kami harapkan di sini dengan masalah-masalah yang ada ini, ayo terus dukung kami lah gitu, supaya kami ini memiliki kekuatan ya. Secara khusus kami juga tetap bergerak di sini supaya kami bisa bersatu dengan karyawan, kita bersatu dengan semua anggota gitu. Jadi untuk terus maju, terus melihat ke depan eh, peraturan-peraturan atau fasilitas kesehatan ini dipenuhi tidak gitu. Jadi
kedepannya ini ya kami harap kami bisa terus solid untuk terus berjuang, untuk terus maju karena kesehatan ini sangat penting apalagi untuk orang-orang yang seperti tim pemanen itu sangat-sangat apa ya penting sekali karena banyak juga yang dilihat di sini ketika orang pemanen itu kena egrek pulang dia hanya dikasih istirahat 1 hari langsung besoknya suruh kerja padahal tangannya masih dijahit belum sembuh waktu mereka datang ke sana dokter bilang eh, harus dialihkan kerja alihkan kerja seperti apa orang tangan yang kita gunakan untuk kerja itu sedang sakit nah hal-hal seperti itu yang perlu ditindaklanjuti di tempat ini ya khususnya di tempat kami bekerja karena eh, apa ya kita membutuhkan satu dukungan satu secara khusus dari segi fasilitas kesehatan, ambulan, dokter, tim perawat yang sigap untuk menangani dan itu yang kami butuhkan bukan hanya yang leha-leha di kantor, leha-leha ke kanan ke kiri, tapi karyawan-karyawan adalah aset perusahaan. Karyawan ini adalah yang bergerak khusus ya tim yang paling penting adalah aset perusahaan ini. Jadi ya mungkin dukungan-dukungan dari teman-teman semua itu sangat penting buat kami di sini. Secara khusus untuk memberikan kami semangat lah dalam berjuang. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau menambahin mungkin uh, siapa Monica atau Pak Anto nanti saya persilakan. Oke, oke, terima kasih Bu Ana. Saya tangkap poin-poinnya tadi. Jadi memang hak-hak kesehatan, baik hak kesehatan dan akses kesehatan kawan-kawan di Kalimantan Tengah ini belum belum terpenuhi ya, belum dipenuhi. Dulu pernah dipenuhi ketika ada yang sakit diberikan ambulan, tapi sekarang malah dihapuskan gitu kan beberapa bulan belakangan ini. Nah, oke mungkin teman-teman spasi yang lain, uh, oh ya teman-teman spasi yang lain mungkin ada saya ada pertanyaan nih. Uh, Gimana ya pertanyaannya? Berapa jauh sih kan kalau kita membayangkan kalau saya membayangkan perkebunan itu sangat jauh ya dari rumah sakit gitu ataupun dari mana-mana kan. Nah, berapa lama sih jarak tempuh kawan-kawan ketika apa namanya ketika sakit dan itu harus dibawa ke rumah sakit ya? Berapa lama jarak jarak tempuh dan berapa jauh jarak tempuh kawan-kawan untuk menuju akses kesehatan itu? Teman-teman spasi Buana atau yang lain bisa menjawab. Eh, ada yang mau menjawab mungkin? Ya kalau kalau nggak ada ya mm, kalau eh, dari perusahaan ya dari perusahaan ke rumah sakit itu kalau ke Sampit itu sekitar 2 atau 3 jam. Itu karena kami kalau keluar dari perusahaan itu jalannya kan rusak. Jadi mungkin membutuhkan sekitar 45 menit baru kami bisa keluar ke jalan umum. Dari jalan umum ke eh, rumah sakit itu masih membutuhkan kalau ke Sampit itu 2 jam atau 2,5 jam lah. Kalau ke Palangka eh, kal- karena kami di sini ada misalnya dirujuk ada ke Sampit, ada ke Palangka. Kalau ke Palangka lebih jauh lagi, itu bisa 3 jam atau 3 jam setengah ya dari perkebunan gitu. Oke, 2 jam Atau sampai ada tiga yang jam. mau atau ada yang mau menambahi? Eh, saya ingin mengundang Ibu Monica deh. Ibu Monica sebagai eh, advokasi, sebagai bagian dari advokasi di Spasi. Eh, Bagaimana sih Bu
memperjuangkan hak-hak kesehatan buruh ini gitu, kawan-kawan di perkebunan. Apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan? Kendalanya itu ya perusahaan. Kami sudah melakukan berbagai cara dari mediasi, kita mengedukasi semua karyawan yang ada di PT SPMN. Kami merasa kami itu sudah sangat cukup kompak untuk menuntut hak-hak kami. Hanya saja tantangan bagi kami ini mungkin kalau menurut saya, pemerintah lah yang harus lebih memperhatikan kami yang ada di dalam perkebunan sawit. Karena kalau kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut hak-hak kami. Dengan kemarin kami sudah melakukan aksi demo, mogok. Kami merasa itu sudah satu hal yang cukup sebenarnya. Dan sebenarnya kalau untuk kesehatan ini, sebenarnya secara kemanusiaan kami tidak perlulah sampai harus meminta dan memohon-mohon agar kami dilayani. Tapi kemungkinan besar peran pemerintah untuk melihat kami yang ada di dalam PT SPMN ini tidak ada, sehingga pengusaha itu memperlakukan kami semena-mena. Begitu kalau menurut saya. Kalau kami sudah berusaha semaksimal mungkin dari eh, karyawan ke karyawan yang lain, kami sudah ngobrol bersama, setiap ketemu sesama karyawan kami sudah menceritakan tentang keluh kesah dari berbagai macam cerita, dari berbagai macam rasa sakit, kecelakaan kerja. Namun kami tidak dilayani dengan baik. Dan kemarin kami berpikir bahwa kami itu sudah mendapatkan kemenangan. Tapi ternyata kami salah. Setelah selesai demo, sudah dilakukan kesepakatan bahwa pelayanan akan diperbaiki. Ternyata seperti cerita Bu Ana tadi, masih ada beberapa kasus yang kami tidak mendapatkan pelayanan fasilitas seperti ambulans tidak disediakan, dan masih perbaikannya itu masih belum ada kalau menurut saya. Dan benar kata seperti yang Bu Ana ceritakan tadi, siapapun dokternya, mau dari manapun dokternya, mau dia laki-laki ataupun perempuan, selama aturannya masih sama, berarti kami akan menderita juga. Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau soal cerita-cerita kejadiannya, mungkin sudah sedikit lumayan lah diceritakan sama Bu Ana. Mungkin kalau mau kami ceritakan semua di forum ini, habis nanti waktunya. Terima kasih. Oke, uh, berarti kawan-kawan memang sudah mengupayakan secara maksimal ya, baik itu aksi, mogok, media-media sosial mungkin, dan jalur-jalur hukum yang lainnya sudah kawan-kawan tempuh. Tapi memang perusahaan dan pemerintah ini abai terhadap hak-hak kawan-kawan. Oke, dari Kalimantan Tengah, masih di daerah Kalimantan kayaknya. Saya ingin mengundang Bung Agil ataupun kawan-kawan lain yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat, untuk menceritakan sedikit tentang bagaimana sih kondisi kondisi hak-hak buruh di sana, terutama soal soal apa namanya, soal kesehatan ya Bung, ya, menyangkut soal kesehatan. Oke, Bung Agil Oke, atau oke, yang oke. lain, Siap, siap. ya, Halo, halo. Suaraku ini nggak? Suaraku jelas ya? langsung jelas. Aku nggak ngaktifin kamera, mohon maaf karena sinyalnya kayaknya lagi. Sebetulnya bukan aku yang ngomong, yang bercerita gitu kawan-kawan, cuman kayaknya ada masalah sinyal gitu. Aku sebetulnya ngundang kawan-kawan dari pabrik juga, dari Mills, cuman kayaknya masih belum bergabung. Baik, aku akan mulai dulu ya. Selamat sore kawan-kawan. Semuanya terima kasih Bung Tri waktunya.
Jadi terkait K3 yang selama ini kita advokasi di basis begitu, khususnya di Kalimantan Barat, memang banyak sekali permasalahan baik yang kecil maupun yang besar begitu. Ataupun masalah-masalah yang sehari-hari yang sering terjadi ya, kayak misalkan ibu-ibu bagian pemupukan yang kulitnya terkena bahan kimia begitu, itu juga sering terjadi juga di perkebunan begitu. Cuman selain hal-hal itu sebetulnya ada masalah juga sebetulnya di perkebunan itu. Masalah yang paling utama itu sebetulnya ketika ada pekerja yang terkena sakit, entah itu sakitnya yang sudah dia kan bekerja misalkan di bagian sprayer atau bagian pemupukan ya, yang biasa terkontaminasi dengan bahan pestisida atau zat kimia. Nah, ketika dia sudah di atas 5 tahun bekerja, itu mulai terasa tuh sering sesak napas, sering muntah bahkan gitu. Nah, ketika ada MCU atau medical check up yang dilakukan oleh perusahaan setiap tahun, itu eh, ya dianggapnya sehat-sehat aja begitu, atau dianggapnya hanya penyakit bawaan begitu. Itu juga jadi masalah juga. Nah, dalam hal mendiagnosa ini yang jadi masalah kita di perusahaan ketika ada pekerja yang terkena PAK, penyakit akibat kerja gitu. Karena kita pernah berdiskusi dengan kawan-kawan BPJS, misalkan BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, memang MCU yang dilakukan oleh perusahaan ini terkadang hanya MCU-nya umum gitu, sifat-sifatnya umum, yang dimana dia nggak spesifik gitu. Misalkan ada sakit-sakit yang diakibatkan oleh akibat kerja, harusnya kan dokter K3 ya yang ngecek ya, atau dokter okupasi begitu, yang harusnya yang bisa mendiagnosa penyakit akibat kerja. Kita di basis itu pernah terjadi di. Halo Bung Agil, Ya Bung. putus. Oh putus ya, bentar. Iya, iya. Lanjutkan Bung. Halo Jelas. Bung, udah ini ya. Oke. Udah jelas? Kita Iya, iya. punya pengalaman itu di PT Agronusa Investama, grupnya Wilmar. Itu ada anggota kita yang dia di bagian sprayer atau yang biasa membawa cap, gitu, alat cap untuk bagian penyemprotan. Nah, setelah dia bekerja bertahun-tahun, itu sering mengeluhkan di bagian belakang punggungnya itu sakit yang berkepanjangan begitu. Padahal di PT itu MCU-nya dia bersifat okupasi atau berbasis okupasi, yang dimana MCU-nya itu ada spesifiknya begitu, yang dijelaskan misalkan tentang kandungan racun di dalam darah misalkan gitu kan, atau misalkan ada sesak napas dan lain-lain. Tapi MCU-nya dianggapnya ibu ini tidak ada sakit apa-apa, tapi setiap hari suka mengeluh bagian punggungnya sakit. Nah, kita dari Serikat waktu itu menganjurkan untuk mengecek ke rumah sakit. Setelah dicek, ternyata yang bersangkutan itu sakitnya adalah sakit skoliosis, atau ada lekukan di bagian tulang punggung belakang begitu. Jadi itu akibat dari mengangkat cap beban kerja yang berat begitu. Nah, kita advokasi ke perusahaan waktu itu, perusahaan ya biasa lah, perusahaan ngeles dan lain-lain, itu mah penyakit bawaan begitu, bukan penyakit akibat kerja. Tapi setelah kita dalami, setelah kita betul-betul pastikan bahwa penyakitnya diakibatkan oleh mengangkat cap yang sangat berat dan lama begitu, akhirnya kita berhasil untuk waktu itu memindahkan yang bersangkutan untuk bekerja di tempat lain, jadi nggak lagi di tempat yang sama begitu. Dan juga waktu itu pengobatan memang full ya dilakukan oleh perusahaan begitu, bertanggung jawab, akhirnya perusahaan bertanggung jawabnya. Itu juga itu Bung yang pengalaman advokasi yang kita pernah lakukan ya di Kalimantan Barat begitu. Nggak hanya ibu tadi begitu yang sakit akibat beban kerja, memang banyak sekali. Misalkan yang berkontaminasi dengan racun itu seringnya sesak napas Bung, tapi sampai hari ini yang menjadi beban kita itu adalah ini Bung, diagnosanya itu yang susah Bung, diagnosa penyakit akibat kerja. Karena dokter-dokter K3 yang ada misalnya di Kalimantan Barat saja itu nggak sedikit atau nggak ada, atau harus ke provinsi begitu. Tadi kalau disampaikan di Kalteng itu harus ke rumah sakit 2-3 jam. Kita kalau dari Sambas misalkan harus ke provinsi itu 12 jam Bung, melalui darat begitu. Itu hanya ada di provinsi untuk labnya begitu. Itu yang menjadi kendala juga. Mungkin itu dulu Bung
kita di Kalimantan Barat, Bung. Oke, terima kasih Bung Agil. Ternyata banyak sekali ya masalah-masalah yang terjadi sebenarnya di kita di perkebunan khususnya juga. Tadi ada Bung Anto kayaknya ya angkat tangan ya. Bung Anto masih ada. Bung Anto mau menambahkan tentang kondisi kawan-kawan buruh di Kalteng? Siap, terima kasih, Bung Tri. Oke Bung Anto, maaf ya, tadi nggak ngeliat Bung Anto angkat tangan. Uh, Oke, selamat sore semua kawan-kawan. Ya, perkenalkan saya Anto, pemanen di PT SPMN. Tadi banyak cerita juga sudah yang disampaikan Bu Ana, terus Mbak Monika selaku advokasi yang biasanya melakukan pendampingan kepada buruh atau pekerja-pekerja yang mengalami sakit ataupun kecelakaan kerja kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari situasi yang sekarang ada kayak gitu ya, kita tahu nih bahwasanya perkebunan kelapa sawit ini adalah proyek yang mendunia kayak gitu ya. Jadi di mana seharusnya ya buruhnya itu mendapatkan fasiliti yang memang benar-benar baik, bukan hanya perusahaan memperoleh keuntungan yang besar kayak gitu, meraup kesuksesan yang yang diharapkan kayak gitu, tetapi juga lebih pada perhatian kepada asetnya, karena buruh ini adalah aset. Ketika perusahaan itu tidak mempunyai buruh yang cukup ya, maka perusahaan itu akan drop juga ya gitu. Kita tahu rodanya yang berputar di perkebunan itu adalah buruh ya, buruh yang memang dari akar rumputnya ini, dari pemanen seperti saya kayak gitu, juga kawan-kawan semprot, kawan-kawan pemupukan. Nah, ketika kami tidak melakukan aktivitas, saya yakin perusahaan itu akan merugi. Nah, di sini juga kawan-kawan Spasi juga udah banyak nih menyuarakan keluh kesah mereka, menyuarakan tentang fasilitas dan pelayanan K3 dan pelayanan kesehatan di perkebunan yang tidak baik menurut mereka kayak gitu. Terus mereka juga menyuarakan bukan hanya sekedar menemuin melalui mediasi ataupun bipartit kayak gitu. Mereka juga aktif nih, kawan-kawan Spasi aktif di beberapa media, dan setahu saya juga kawan-kawan Spasi ini dia juga aktif juga dan berkoalisi dengan koalisi buruh sawit ya gitu. Jadi secara media itu akan tersuarakan kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya ketika suara itu tidak lagi tidak lagi menjadi suatu alat, tidak lagi tajam dianggap kawan-kawan Spasi, maka ya terjadilah pada tanggal 3 April kemarin kawan-kawan melakukan aksi mogok dan orasi yaitu demo. Jadi ini sebenarnya menjadi menjadi perhatian yang memang harus dilihat dan ditelaah oleh perusahaan ya. Kenapa dengan adanya pemogokan, dengan adanya demo seperti ini kan yang pastinya secara mental perusahaan itu akan malu, apalagi PT SPM ini adalah perusahaan asing ya yang berdomisili di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk menjaga integritas harusnya mereka peduli. Tetapi tadi seperti yang disampaikan Mbak Monik, Mbak Ana juga, mereka masih kurang kepeduliannya untuk itu. Nah, jadi banyak suara-suara yang sudah muncul di media, bahkan juga media
media online nggak gitu, bukan hanya media internal organisasi, tetapi juga udah muncul di media-media online bahwasannya pelayanan kesehatan dan juga apa ya K3 yang ada di perkebunan ini cukup tidak baik ya gitu. Terus kemana kawan-kawan itu biasanya melakukan sesuatu nih sebelum melakukan tindakan, ada pelaporan nih, ada penyampaian, biasanya juga nyamperin Disnaker Ketenagakerjaan, ya, juga pengawas ketenagakerjaan yang harus disamperin agar bisa mendatangi nih atau paling tidak memberikan masukan, memberikan input kepada manajemen perusahaan. Namun hal serupa juga didapat, yaitu bahwasannya keluh kesah yang disampaikan melalui pemerintahan juga tidak mendapatkan hasil ya. Jadi ini menjadi suatu komplikasi yang apa ya, yang amat kritis gitu di dunia perkebunan yang sekarang ini terjadi di Kalimantan Tengah. Nah, perjuangan kawan-kawan juga saya rasa tidak kurang ya. Mereka juga memiliki banyak jejaring, terus sampai berkoalisi ya. Di samping itu juga membangun lagi bersolidaritas, membangun organisasi kecil kayak gitu untuk menguatkan dan mensolidkan perjuangan dan pergerakan. Nah, yang selama ini terjadi, jadi ini sebenarnya bukan tantangan yang memang nyata harus dievakuasi oleh Sepasi sepenuhnya ya. Tetapi tadi yang disampaikan Bu Ana juga salah satunya adalah peran pemerintah di dalamnya ya. Peran pemerintah. Karena tanpa adanya dukungan pemerintah ya untuk untuk memberikan tekanan ya kepada manajemen perusahaan, maka manajemen perusahaan itu akan tetap lalai terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, kayak itu. Jadi kalau kita melihat tingkat kecelakaan kerja pun khususnya di PTS PMN cukup tinggi ya, kecelakaan kerja ya, bukan sakit akibat kerja. Kalau sakit akibat kerja yang disebabkan oleh adanya paparan bahan kimia karena penyemprotan, karena manuring atau pemupukan yang dilakukan kawan-kawan perawatan secara dalam waktu panjang kayak gitu, itu kita tidak bisa mendeteksi ya, tidak bisa mendeteksi. Dan yang selama ini terjadi juga pihak kawan-kawan Sepasi juga sudah menyampaikan nih kepada pihak manajemen perusahaan bagaimana kalau kita berkolaborasi tuh untuk melakukan pelatihan K3 ya kan. Terus agar pemahaman kawan-kawan lebih dalam nih tentang fungisida dan pestisida, bagaimana menghindarinya, terus apa saja dampak-dampaknya. Namun pihak manajemen perusahaan tidak juga merespon hal baik itu. Nah, ini jadi sesuatu yang yang memang harus disuarakan secara keras kayak gitu. Nah, jadi harapannya di International World Maida ini ya, Spasi itu akan berbicara tuh, Spasi akan menyampaikan buruh SPMN ya, saya pemanen nih akan menyampaikan nih kepada dunia mungkin ya, bahwasannya aset itu perlu dijaga ya gitu. Siapa aset itu? Aset itu adalah buruh. Nah, permintaan kami tidak banyak ya, permintaan kami hanya fasilitas kesehatan yang memadai kayak gitu. Terus juga adanya jaminan kesehatan yang memang terstruktur ya. Artinya gini, ketika BPJS memberikan pelayanan, tadi disampaikan tuh oleh Mbak Ana, ketika BPJS sebagai badan penyelenggara memberikan pelayanan dengan baik, tapi ketika di samping itu juga perusahaan tidak tidak memenuhi prosedurnya, maka ya si buruh itu tidak akan menerima. Jadi
percuma dimasukkan dan didaftarkan di badan penyelenggara BPJS ya, karena si buruh juga tidak akan mendapatkan manfaatnya karena tidak difasilitasin oleh perusahaan, oleh manajemen perusahaan seperti itu. Jadi apa yang perlu disuarakan secara kencang adalah fasilitas kesehatan, juga pelayanan kesehatan K3 yang terpuruk sekarang ini, yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan kerja, juga sakit akibat kerja itu, semoga di tahun selanjutnya atau di bulan berikutnya akan mendapatkan perbaikan dan perhatian dari pihak manajemen perusahaan yang sekarang lagi apa ya, lagi mungkin mereka, kalau kemarin mereka ada sampaikan kepada kami karyawan bahwasanya ini lagi berproses nih, kami lagi berproses atas tuntutan buruh pada tanggal 3 untuk ambulan, untuk fasilitas lainnya ya gitu. Oke, kita menunggu tapi tidak waktu banyak seperti yang disampaikan oleh Bu Ana tadi. Ketika menunggu dengan waktu panjang dan berlarut, maka itu akan menjadi suatu kejenuhan. Dan yang terjadi apa? Ya, kami akan menyuarakan melalui orasi dan demo lagi. Ya, mungkin itu aja tambahannya, Bung Tri. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Bung Anto. Iya, Bung, sedikit eh, Bung, aku ini nambahin sedikit boleh nggak ada Bung? kawan-kawan sebelum ya Bung Agil. Sedikit sebentar. Ini tadi kalau ditanya apa sih yang harus kita lakukan begitu, yang kita bisa lakukan bersama. Sebetulnya selain kampanye ya, kampanye pendidikan dan lain-lain begitu, tentang yang disampaikan Bung Anto begitu, bentuk-bentuk yang lain itu, tapi juga bisa juga kita ini Bung mendorong apa namanya, memperbaiki undang-undang K3 kita gitu. Karena undang-undang K3 kita itu udah lawas banget gitu, maksudnya udah dari tahun 1970 gitu kan. Itu juga jadi apa namanya, bagaimana dari sisi regulasi yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan Spasi, segi regulasinya itu betul-betul sangat nyambung gitu dengan kondisi sekarang begitu. Gitu sih Bung, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Agil. Ada kawan-kawan dari nikel, tapi sebelum kawan-kawan dari buruh nikel menceritakan kondisi kerjanya dan akses fasilitas kesehatannya, saya ingin apa ya? Ingin mengundang Bung Firmansah dari Kasbi Kalbar. Bung Firmansah ini merupakan salah satu buruh di PT Duta Palma yang sempat viral beberapa bulan yang lalu, dan sekarang PT Duta Palma ini diserahkan ke BUMN yaitu PT Agrinas, dan kepemimpinan PT Agrinas itu mayoritas adalah pensiunan TNI dan anggota-anggota Partai Gerindra. Uh, di tengah maraknya, di tengah masifnya penolakan rancangan undang-undang TNI pada bulan puasa yang lalu, ternyata kawan-kawan buruh di Kalbar itu mengalaminya secara langsung. Mereka berhadapan dengan TNI. Saya ingin mendengar cerita dari Bung Firmansah, bagaimana sih akses kesehatan pasca apa sebelum diserahkan ke Agrinas, dan juga setelah menjadi milik Agrinas di perusahaan di perkebunan tempat Bung Firman bekerja. Ada Bung Firman? Baik Bung, terima kasih atas waktunya Bung. Okay. Mohon maaf tadi agak telat masuknya Bung karena ada beberapa hal. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sedikit saya ingin menyampaikan kondisi kawan-kawan buruh yang ada di lapangan pada saat ini.
setelah apa namanya itu sebelum PT Agrinas masuk dan setelah PT Agrinas masuk yang terbaru yang sekarang dipimpin oleh mantan-mantan TNI semua ya pimpinannya. Jadi teman-teman pada saat kami di perusahaan di Tapalma itu teman-teman buruh di Tapalma ini mengalami isu bisa gimana ya kita sebutkannya. Kalau kita bilang PHK massal tapi tidak ada kejelasan tentang PHK-nya sampai saat ini. Dibilang isu PHK tapi teman-teman diberhentikan bekerja gitu, diberhentikan tidak boleh untuk bekerja dan aktivitas apapun. Nah, dari sisi PHK itu tidak jelas, pada akhirnya endingnya kami pada saat audisi di Bupati bersama ya, itu kami bahwa dinyatakan tidak PHK dan teman-teman itu dinyatakan bahwa akan dimutasikan secara massal. Nah, di saat penyampaian itu masih proses di Tapalma tersebut, kami menolak keras mau itu PHK dan mau itu mutasi secara sepihak, apalagi prosesnya secara massal kan semuanya dimutasi. Nah, kami bertahan dan kami terus memperjuangkan, bahkan sampai ada beberapa apa namanya itu fasilitas yang memang di-off-kan oleh pihak perusahaan di Tapalma pada saat itu dari segi pendidikan, baik itu dari segi kesehatan, baik itu dari segi logistik untuk kebutuhan sehari-hari seperti penerangan, logistik apa namanya pangan, apa nama beras gitu seperti itu sudah di-off-kan tuh oleh PT Duda Palma tersebut. Nah, pada akhirnya teman-teman masih tetap berjuang dan bertahan sampai pada akhirnya PT Agrinas tersebut mendeklarasikan diri bahwa PT Agrinas ini sudah mengambil alih perusahaan PT Duda Palma. Dan pada saat itu teman-teman dipaksa ini ceritanya dipaksa untuk bekerja karena ada beberapa apa namanya itu ada beberapa statement yang apa namanya yang prosesnya itu memaksa gitu, yang apa namanya itu penyampaian itu memaksa. Seperti ini contohnya, apabila teman-teman tidak bekerja pada hari yang ditentukan oleh mereka pada tanggal 24, seingat saya tahun 24 yang ditentukan oleh mereka, maka teman-teman itu tidak akan diterima lagi oleh PT Agrinas ataupun teman-teman tidak akan lagi dipekerjakan kembali. Bahkan ada juga statement yang menyampaikan bahwa kalau teman-teman tidak bekerja pada tanggal 24 tersebut, teman-teman tidak akan diberikan THR yang 1 juta rupiah itu gitu. Bahkan upahnya pun tidak akan dibayarkan kayak gitulah. Terus teman-teman bertanya nih, bagaimana kalau kami bekerja? Kan begitu. Nah, kalau teman-teman bekerja maka upahnya akan diberikan pada bulan Maret. Upahnya akan diberikan. Nah, setahu kami bekerja di sini kan upahnya sistem bulanan. Apabila ada statement memberikan upah pada bulan Maret, maka kesimpulannya pada bulan itu akan dibayarkan. Pertama. Terus yang kedua, pemberian THR. Pemberian THR yang sebesar 1 juta rupiah. Yang sebenarnya menurut kami itu kami masih tolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah diberikan instruksi seperti itu, pada akhirnya teman-teman sepakat untuk bekerja. Karena banyak yang bersuara untuk bekerja. Karena ada beberapa tekanan juga dari mereka seperti sosialisasi ke setiap kebun menyampaikan bahwa besok bekerja. Itu langsung dari militer TNI yang masih aktif pada saat masih aktif yang menjabat di perusahaannya sebagai general manager. Berjalannya waktu pada akhirnya sampailah ke bulan gajian kemarin tanggal 15. Pada tanggal 15 kemarin ternyata teman-teman dibayarkan hanya selama 7 hari kerja yang pada saat tanggal 24 sampai tanggal 30 itu. 7 hari kerja yang dibayarkan oleh pihak PT APN. Akhirnya kami bertanya nih, kemarin janjinya kan bulan Maret akan dibayarkan minimal bulan Maret. Nah, apa yang disampaikan oleh pihak manajemen APN bahwa pihak APN tidak bertanggung jawab atas semua hutang Duta Palma yang dilakukan gitu. Baik itu dari upahnya, baik itu dari THR-nya, baik itu dari hak kawan-kawannya, baik itu dari gaji di bulan 1 sampai bulan 3 tersebut. Bapak PT APN tidak mau tahu. Dia tahunya pada tanggal 10 begitu. Statement yang disampaikan oleh pihak APN pada saat kami audisi kemarin. Nah,
Padahal kami tetap berisikeras kan bahwa PT APN harus tetap bertanggung jawab, apapun yang terjadi, karena proses pengambil alihan Duta Palma ini kan bisa dibilang perampasan kan, perampasan, bahkan Duta Palma tidak punya hak lagi untuk mengelola asetnya. Dan sampai saat ini mereka masih tidak mau membayarkan THR-nya gitu. Padahal teman-teman bekerja itu sudah full gitu. Hanya dari bulan 1 bahwa disampaikan teman-teman itu disampaikan tidak boleh bekerja lagi karena dengan isi PHK. Nah, dengan alasan itu mereka nggak mau bayarkan tuh. Alasannya teman-teman nggak bekerja dari bulan 1 ini tanggal 22 sampai bulan 3. Sebenarnya kan tidak menjadi alasan. Mereka hanya tidak bekerja hampir bisa dibilang kurang lebih 2 bulan gitu. Kenapa THR-nya hanya dibayarkan 1 juta rupiah? Seharusnya kan full dibayarkannya. Nah, ini masih kita tekan kepada pihak perusahaan PT APN. Dan sampai saat ini tidak ada belum ada angin segar atau belum ada respon baik dari pihak perusahaan untuk bagaimana mencari jawaban tersebut. Kami audiensi kemarin pun masih deadlock terus, tidak ada keputusan apapun, bahwa statement yang tetap dipertahankan adalah PT APN mempertanggungjawabkan di atas tanggal 10 bulan bulan 4. Itu yang terus dia pertahankan. Sampai sekarang menurut kami setelah Duta Palma diambil dari PT APN, itu kondisi di lapangan semakin memburuk, teman-teman. Semakin memburuk sekali. Upah yang dibayarkan terlambat masih tetap dijalankan oleh PT APN tersebut. Premi yang tidak dibayarkan juga, premi yang masih sampai sekarang belum dibayarkan juga. Padahal teman-teman sudah bekerja nih, walaupun pada saat itu teman-teman bekerja di Duta Palma kan, ada beberapa daerah bagian Bengkayang yang banyak itu upah lembur gitu, kerja lembur yang harusnya dibayarkan udah dibekerjakan. Nah, setelah diambil dari PT APN tuh lemburnya masih sampai sekarang tidak dibayarkan. Nah, hal seperti ini menurut kami PT APN ini semakin jadi memburuknya gitu dibanding kurang lebih sama dengan Duta Palma, bahkan bisa menjadi semakin buruk. Nah, terus teman-teman, yang paling seru lagi di dalam sekarang bahwa dari pihak militer TNI aktif sekarang dilatih untuk panen sawit, teman-teman. Kemarin terjadi kurang lebih sebanyak 20 orang diinstruksikan untuk untuk bekerja panen gitu. Bahkan dari pihak militer juga dia kayak meminta bahan-bahan pertahanan seperti pekakas-pekakas itu ke gudang yang seharusnya dibagikan kepada teman-teman buruh gitu untuk mereka bertahan di sana dan mereka bekerja panen gitu. Bahkan saya dapat informasi terbaru ini, walaupun belum akurat informasinya, tapi informasi itu sudah kami dapatkan bahwa teman-teman dari pihak militer diperbolehkan untuk bekerja panen dengan sistem hitung borongan, teman-teman. Nah, ini sangat keren banget. Tapi ini menjadi satu tantangan bagi kami yang ada di sini, bagaimana kami berpikir seandainya teman-teman buruh ini sedang melakukan perlawanan tentang hak normatif teman-teman, terus tiba-tiba dari pihak-pihak mereka ini mengambil alih pekerjaan kawan-kawan yang ada di lapangan gitu. Nah, ini akan menjadi satu tantangan yang paling terberat bagi kami gitu. Nah, selain itu kawan-kawan, dampak dari kegiatan-kegiatan kami di saat memperjuangkan hak pekerja, hak normatif teman-teman di sana, dampak yang 7 orang PHK itu masih sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bahkan dari pihak APN pun tidak mau bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh Duta Palma. Itu kan termasuk dalam hutang-hutang Duta Palma. Nah, jujur kami yang 7 orang ini, kami sisa 2 orang aja kawan-kawan yang bertahan, yang masih aktif untuk mendorong kawan-kawan terus bergerak dan terus untuk menyuarakan. Akan tetapi kami juga banyak keterbatasan, kawan-kawan. Sudah 9 bulan kami bertahan bersama kawan-kawan di dalam gerakan buruh yang semakin hari semakin kritis gitu. Jadi bahkan kami pun tidak banyak memikirkan tentang kondisi kondisi internal kami sendiri gitu. Bahkan sekarang kondisi kami ini sisa 2 orang yang masih bertahan. Ini 20.000. Nah, jadi kondisi kami sekarang sangat kritis dan kami masih masih tetap akan berusaha untuk membersamai kawan-kawan, tapi kami tidak bisa menjamin kami akan bertahan sampai kapan ini. Ini yang kami khawatirkan, kawan-kawan. Kondisi kami memang yang 7 orang ini, ya sisa 2 orang ini udah sangat luar biasa.
Ya harapan kami dengan apa namanya isu yang 7 orang menjadi isu topik utama supaya teman-teman di sini bisa terus membersamai kawan-kawan gitu. Harapannya ke situ karena banyak banyak hal yang perlu kita pertimbangkan di antara dampak-dampak gerakan pada masa lalu tersebut, teman-teman. Menurut saya dari saya itu aja sih dulu sementara informasi yang terupdate, kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Firmansyah telah membagi update terbaru. Tapi untuk akses kesehatan juga semakin memburuk berarti kawan-kawan di sana. Ya, semakin memburuk. Oh iya, informasi akses kesehatan di sana bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu masih belum disambungkan oleh pihak perusahaan yang terbaru ini PT APN. Sampai sekarang dari BPJS belum dibayarkan, dari BPJS Kesehatan sama Ketenagakerjaan. Bahkan dari apa namanya fasilitas kesehatan klinik darurat aja pun di situ pun masih tidak aktif secara maksimal gitu. Nah, ini menjadi rentannya tingkat keselamatan kawan-kawan di lapangan seandainya terjadi sakit dan segala macam. Gitu, Bung. Oke, terima kasih Bung Firmansyah. Oke, terima kasih Bung Firmansyah atas update terbarunya. Dari Kalimantan saya ingin menyeberang ke Pulau Sumatera nih, Sumatera Selatan. Ada Bung Robiansah dari Serikat Buruh Sawit Sejahtera, satu-satunya serikat buruh sawit yang sejahtera di Sumatera Selatan. Bung Robi, saya ingin mendengar cerita Bung Robi dong tentang akses kesehatan kawan-kawan buruh sawit di sana dan juga bagaimana perjuangan kawan-kawan untuk mendapatkan hak-hak pelayanan kesehatan yang mampu dijangkau dan juga mampu diakses oleh seluruh buruh sawit yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih, Bang. Halo, Bang. Oke. Ya. Mana suaranya? Oke, jelas suaranya. Siap. Oke, saya perkenalkan, nama saya Robiansi dari Serikat Buruh Sawit Sejahtera yang berada di Kabupaten Berawa. Nah, di sini kami juga berbagi terkait tentang kesehatan buruh di perkebunan. Sebenarnya sih dalam perjuangan kami di Sumatera Selatan ini sama sebenarnya dengan kawan-kawan yang di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat gitu kan. Sebenarnya perjuangan kami ini terkait kesehatan tuh dari tahun 2021 itu kami sudah berdiskusi ringan lah dengan orang-orang perusahaan itu kan dengan manajemen perusahaan itu kan terkait kesehatan ini. Tapi kasus itu belum sama sekali kami angkat gitu kan. Kami hanya diskusi saja terkait kesehatan gitu kan. Terkait pemeriksaan kesehatan, terkait kliniknya, rujukannya gitu kan. Nah, setelah dalam beberapa tahun terakhir diskusi-diskusi ringan saja dengan perusahaan, kami belum mengirim komplain gitu kan dengan perusahaan. Nah, sedikit demi sedikit itu diperbaiki oleh perusahaan gitu kan. Nah, semenjak tahun 2025 gitu kan. Nah, ternyata apa yang diperbaiki perusahaan selama 3 tahun terakhir gitu kan. Nah, ternyata nggak efektif juga, nggak efektif juga, nggak efektif juga dengan apa yang mereka bicarakan di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, di situ kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman polisi itu kan di
Sawes World gitu kan. Gimana sih gitu kan terkait kesehatan tempat kita gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan gitu kan dengan manajemen gitu kan. Nah, kami mencoba mempelajari kesehatan ini dari teman-teman KBS juga, dari teman-teman KBS, pengalaman dari KBS, dari PIPOS gitu kan. Kami belajar di sana terkait kesehatan. Nah, di situ kami mencoba, iya, di situ kami mencoba mengirim pengaduan ke manajemen gitu kan, manajemen perusahaan gitu kan, dan itu pun dalam beberapa bulan terakhir nggak ditanggapin juga oleh manajemen gitu kan. Nah, setelah itu kami juga mempelajari karena itu nggak ditanggapin dengan manajemen, kami mempelajari juga gimana sih supaya kasus ini bisa selesai gitu kan, bisa berdampak dengan buruh di perkebunan gitu kan. Nah, kami mencoba mengirim komplain gitu kan ke direktur mereka gitu kan di Belgia sana gitu kan. Nah, ternyata itu kami mendapat respon yang positif gitu kan. Beberapa kasus yang kami ajukan itu terkait kesehatan gitu. Lagi terkait air bersih, rumah bilas itu terkait hasil pemeriksaan kesehatan itu kan, dan kompensasi kecelakaan kerja gitu kan, tentang susu gitu kan untuk bagian penyemprot dan bagian penguku itu kan harus, kalau kemarin sih dia mendapatkan susu kental enak gitu kan, susu manis. Nah, sekarang dirubah gitu kan, dirubah mereknya gitu kan. Nah, ternyata kami mendapat respon positif gitu kan dari pihak SIPEP gitu kan, tapi bukan dari pihak AKL. Kami mendapat respon dari SIPEP sendiri gitu, respon positif gitu kan. Oke Pak gitu kan, kami akan mencoba membahas di manajemen di bawah gitu kan, karena terkait kesehatan di perusahaan mereka itu sangat penting gitu kan, apalagi mereka kemarin waktu di RSPO di Bangkok kan, dari pihak SIPEP sendiri mereka sempat berbicara gitu, arti mereka akan melakukan semua di perusahaan mereka gitu kan, terkait riset yang kami lakukan di beberapa tahun terakhir gitu kan. Nah, kami juga berterima kasih dengan KBS kan yang telah mengundang pihak IPEP waktu pertemuan di Jakarta kemarin di bulan-bulan berapa ya, terkait di kementerian terkait kesehatan K3 itu. Ternyata mereka datang juga gitu kan di sana dan mereka berbicara juga di sana. Nah, di situ mereka bilang mereka akan memperbaiki semua gitu kan, apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, karena ini sudah berapa bulan dalam 3 bulan terakhir belum juga berjalan, ya kami punya inisiatif itu untuk bikin pengaduan dengan manajemen. Nah, di situ ternyata respon kami, nah dari pengaduan kami mendapatkan respon gitu kan, respon cepat dari manajemen yang di AKL juga kan, itu dari AKL RMO dan yang dari Medan gitu kan. Nah, di situ kami kasih tempo waktu perusahaan harus menyelesaikan permasalahan buruh di lapangan terkait kesehatan itu selama 30 hari ke depan gitu kan. Nah, terjadilah diskusi, terjadilah Bepatrit di kantor AKL gitu kan. Nah, syukur alhamdulillah ternyata bukan hanya di AKL saja yang diperbaikin gitu kan terkait kesehatan, dan juga yang menerima dampak positif, dampak terkait K3 ini ada beberapa perusahaan mereka yang ikut andil juga gitu kan, menikmati hasil dari perjuangan kita gitu kan, termasuk dari ada di perusahaan mereka ada di Agronomi Pemoko Bengkulu, ada juga di Musirawas Utara itu ada 3 perusahaan mereka juga sana juga diterapkan, dan juga di AKL diterapkan juga sama mereka gitu. Itu sih terkait kesehatan. Nah, dengan pembelajaran kami, dengan tuntutan kami itu dipenuhi pada tanggal 21 April
di hari Senin lalu gitu kan. Dan beberapa tuntutan kami itu dan akan diterapkan di lapangan itu mulai 1 Mei 2025 ini. Nah, kami buat pengaduan, kalau pengalaman kami di sini sih, kalau terkait kesehatan itu awal-awalnya kami tidak membuat pengaduan, diskusi dulu, diskusi ringan dengan manajemen, terus bisa kasih solusi juga kan dengan manajemen terkait kesehatan. Nah, jika mereka tidak jalan baru kita bikin pengaduan secara resmi gitu kan. Nah, di situ kita perlu memahami juga gitu kan. Kalau pengalaman kami di sini sih kami mencari kelemahan perusahaan itu dan belajarnya di perusahaan sendiri gitu kan. Belajar dengan manajemennya sendiri gitu kan. Ya apalagi yang kayak di Kalimantan Selatan gitu kan. Kalbar. Nah, biasanya kan manajemen itu berganti-ganti. Kami di sini belajarnya seperti itu, Pak. Belajar gitu kan dengan yang sudah resign gitu kan. Mantan-mantan manajemen yang resign gitu kan apa sih gitu kan. Jadi mereka itu terbuka karena mereka nggak di lapangan di perusahaan itu lagi gitu kan. Itu pengalaman kita di sini. Oke, Nah, terus terima kasih Bung Robi. Gimana? Saya terus kita tangkap, memper- bentar Bung Robi. Saya Oke, tangkap isu yang menarik perjuangan kawan-kawan bahwa ketika mengadu ke manajemen atau berdiskusi dengan manajemen itu terjadi deadlock, terjadi tidak adanya kesepakatan, misalnya perjuangan tentang kesehatan, kawan-kawan langsung mengadu ke internasional begitu ya. iya, iya, kami seperti itu Bang gitu. Kalau kita berdiskusi dengan manajemen lokal itu kan, itu deadlock, tidak mendapatkan solusi, maka kita punya inisiatif buat pengaduan lagi ke kalau kami sih kalau di sini kantor besarnya kan di Medan gitu. Kami buat pengaduan juga ke sana kalau di manajemen lokal deadlock nggak temu titik terangnya gitu kan, kami buat pengaduan ke Medan gitu. Nah kalau di Medan juga deadlock gitu kan nggak ketemu juga gitu kan, kami buat pengaduan ke internal mereka gitu kan ke internasionalnya gitu. Itu Bang. Jadi laporan kita itu nggak 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 hanya di manajemen lokal gitu kan. Jadi kita bisa bikin perlawanan di internasional itu karena pengalaman kita di bawah gitu kan. Biasanya kan mereka itu biasanya mendesak lagi ke kita gitu kan. Kenapa sih harus ke kami Pak gitu kan? Laporan ini sampai gitu kan. Kan ada manajemen kami doa. Nah kan kita kan udah diskusi dengan mereka di bawah gitu kan. Kita udah diskusi dengan kantor pusat mereka gitu kan. Ternyata deadlock juga. Jadi mau tidak mau sebagai buyer mereka gitu kan, sebagai pemimpin besar mereka, yang mereka harus memperbaiki kesehatan, terkait air bersih, terkait rumah bilas, itu harus diterapkan di lapangan gitu. Karena di lapangan ini kami tidak mau perusahaan itu hanya membuat laporan ke internal mereka gitu ke kantor pusat mereka itu hanya bagus-bagus saja, ternyata di bawah tidak jalan gitu. Jadi mereka punya inisiatif sendiri gitu. Jadi mereka menurunkanlah yang bisa mengambil putusan itu kan audit-audit internal mereka gitu kan, audit independen untuk menyelidiki di lapangan gitu kan. Itu mereka udah membuktikan bahwa di lapangan itu memang tidak benar. Jadi biasanya kita cepat dapat respon positif dari kantor pusat mereka. Itu dia Bang. Oke, terima kasih Bung Robi atas sharing pengalaman dan juga pengetahuannya. Dari sawit, saya ingin mendengar cerita dari kawan-kawan di industri, kalau di umum disebutnya industri neraka ya sebenarnya, salah satu industri neraka yaitu industri tambang ya. Di sini ada kawan-kawan dari IMIP Morowali,
dan juga kawan-kawan dari IWIP Weda Halmahera Tengah. Saya ingin mendengar cerita dari kawan-kawan di IMIP tentang hak akses atas kesehatan dan juga sistem bagaimana mitigasi kesehatan yang ada di IMIP sendiri. Apakah sudah maksimal dilakukan oleh perusahaan atau memang kan kalau di IMIP itu kalau nggak salah ada 2 klinik. Apakah 2 klinik itu mampu menampung sekitar 100.000 buruh yang ada di IMIP atau memang fasilitas itu masih kurang gitu. Nah, saya ingin mengundang Bung Fajar dari Serikat Buruh Industri Energi dan Pertambangan IMIP. Bung Fajar. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya berbicara tentang kondisi di kawasan IMIP. Sebenarnya kawasan IMIP itu sangat meluas. Bahkan karyawannya itu sekitar 87 ribuan. Sedangkan saya bekerja hanya di satu perusahaan kecil yang 4 tungku. Sedangkan perusahaan-perusahaan di kawasan IMIP itu sangat banyak. Bahkan ada puluhan tungku, belum lagi stainless steel-nya, belum lagi yang apalagi namanya bahan jadinya, kemudian lagi yang siap jual dikirim diimpor di Cina. Saya hanya menceritakan tentang sebagian kondisi-kondisi kesehatan contohnya hanya di bagian kawasan PT saya, kemudian PT saya itu Ranjel Nikel Industri berdampingan dengan Hengjaya. Nah, itu dia produksinya tentang nikel. Kemudian yang menjadi keluhan kami di sana, persoalan ketiganya itu memang ada 2 klinik di kawasan IMIP itu, 2 klinik, tapi tidak bisa menampung seluruh karyawan di seluruh kawasan IMIP itu. Yang sering digunakan itu hanya satu klinik yang berada di luar kawasan IMIP. Jadi saya ceritakan bahwa klinik itu dia berada di kawasan IMIP. Di kawasannya itu kawasan IMIP-nya itu diperuntukkan hanya kebanyakan orang Cina. Kesehatan di sana diperuntukkan. Memang ada juga untuk orang Indonesia yang berobat di sana hanya sebagian kecil. Maksudnya kayak ada kegiatan-kegiatan MCU begitu, itu dilakukan di sana di klinik kawasan IMIP itu. Sedangkan yang sering berobat misalkan sakit atau kecelakaan kerja, kebanyakan itu di luar. Ada klinik IMIP namanya, tapi itu dikelola oleh kontraktor. Kontraktornya maksudnya bukan di dalam hanya yang kerjasama dengan IMIP-nya. Nah, begitu. Dia berada di lokasi Desa Fatuvia, itu di luar kawasan IMIP. Nah, disitulah puluhan ribu orang yang berobat di situ. Dan tidak terlalu memadai fasilitasnya, kemudian pelayan. Kemudian apalagi namanya kondisi-kondisi di dalam ruangan itu sangat tidak memadai. Makanya kebanyakan itu ketika ada yang sakit misalkan parah, misalnya demam tinggi atau tidak bisa ditangani di klinik, biasanya itu dibawa di rumah sakit daerah Morowali. Hampir tiap hari ambulans lalu lalang di jalanan, dirujuk di rumah sakit daerah Morowali.
yang berada di Kota Bungku. Karena fasilitas yang di klinik itu tidak bisa memadai dia. Karena kemudian selain itu, apa namanya, misalnya orang yang berobat di klinik itu dibatasi. Misalnya dalam misalnya jam pagi itu dia dibatasi 200 orang. Sementara yang sakit ini bahkan ada yang apalagi namanya lebih ada hampir 1.000 orang ya misalnya. Tapi dibatasi pelayanannya. Pagi itu 200 orang. Kemudian sorenya tidak ada, siang sorenya itu 200 orang juga. Selebihnya itu tidak bisa melakukan pengobatan di situ. Ketika habis antrian itu tidak bisa melakukan pengobatan itu. Makanya alternatif lain itu kebanyakan orang yang sakit itu ambil pilih berobat di klinik-klinik di luar apa klinik-klinik praktik dokter di luar di luar kliniknya IMIP itu. Makanya ambil SKS kan sebelum apa kalau sakit harus ambil SKS, surat keterangan sakit. Nah, jadi kebanyakan itu yang ambil surat keterangan sakit itu di luar dari yang punya klinik IMIP itu. Begitu. Terus ACC-nya kan setelah ambil obat dan sehat, ACC-nya itu ACC misalnya surat keterangan sakit itu dikeluarkan dari di luar kliniknya IMIP, di ACC di klinik dia untuk tanda bukti bahwa betul-betul dia sakit. Itu sekitaran apalagi namanya klinik, sekitaran pengobatan misalnya kalau ada yang sakit. Kemudian saya hanya sedikit menceritakan juga kondisi terutama di area kerja saya di PT RNI itu, yang karyawannya itu sekitar hampir 300 orang hanya untuk RNI. Ini informasi yang saya dapat sedikit dari atasan saya bahwa itu akan diadakan mutasi besar-besaran katanya. Itu sekitar, padahal ini kondisinya kami karyawan ini sebenarnya sudah lebih dari cukup dan bisa dikatakan ya normal lah, proses kinerjanya, proses produksinya normal lah untuk kapasitas karyawan tersebut, karyawan sekarang ini. Tapi ada wacana bahwa akan ada dimutasi sekitar setiap divisi itu ada 7 orang. Sedangkan kami ini ada 3 divisi, 3 grup A, B, dan C. Kemudian akan dimutasi. Dimutasi nggak tahu dimutasi di mana, di perusahaan baru. Sementara di kawasan IMIP ini sudah puluhan perusahaan yang ada di sini. Ternyata masih ada lagi pembangunan untuk membangun pabrik lagi. Tapi curiganya kami terutama saya dari anggota SBP, curiganya kami bahwa mutasi seperti ini hanya hanya model yang tidak masuk akal sebenarnya, karena perekrutan di selain karyawan ini kita ada namanya perekrutan kontraktor. Itu yang curiganya kami. Itu penerimaan kontraktor besar-besaran sekarang ini. Kenapa curiganya kami bahwa kontraktor itu dia tidak ada namanya jaminan kesehatan untuk karyawannya, terutama tunjangan itu tidak ada dia, tunjangan kayak perumahan dan sebagainya. Hanya gajinya dia dihitung per hari. Itu makanya curiganya kami di situ akan menggantikan mungkin untuk kontraktor sebenarnya.
Kemudian persoalan pekerjaan juga di kami, sebenarnya yang pekerjaan saya terutama itu bagian produksi tanah menjadi kalsain, maksudnya or jadi tanah menjadi kalsain, maksudnya tahap produksi sebelum masuk dalam tungku. Nah, itu bahayanya, sumber bahayanya dia adalah tentang abu panas, kemudian pengambilan sampel pada saat melakukan pekerjaan itu sangat berbahaya. Kemudian cara kerjanya di apa di divisi saya itu bahayanya ya sangat luar biasa juga. Kemudian bau-bau dari sulfur itu kadang tercium dari kami, bahkan tembus itu dari masker-masker yang dibagikan oleh perusahaan. Makanya kebanyakan itu yang kerja di RN itu yang produksi nikel itu kebanyakan, bahkan dalam 1 minggu itu ada yang sakit, ada yang sesak, ada yang tiba-tiba sakit kepala. Itu mungkin dari apa namanya, dari or itu sendiri, karena ada mungkin campuran-campuran campuran yang bahan kimia yang mengandung bahan kimia dari or tanah itu, sehingga pada saat pembakaran di tahapnya kami itu baunya itu yang sangat menyengat, sehingga biar pakai masker yang dibagikan itu kadang tembus. Makanya kita menghindari itu juga biasa. Jadi setelah beberapa bulan kondisi setiap hari seperti itu, kadang banyak yang jatuh sakit, tiba-tiba sakit kepala biasa, tiba-tiba demam biasa, tiba-tiba lelah begitu. Sehingga ada akses untuk masuk klinik itu sangat berpotensi untuk kami biasa. Kadang SKS-nya, maksudnya sakitnya kadang berapa hari baru masuk kerja lagi. Itu yang menjadi keluhan kami juga untuk di PTR ini sebenarnya, di produksi nikel itu. Tapi produksi nikel itu yang tahap 2-nya kami, tahap 2 sebelum masuk tungku. Mungkin hanya untuk sementara hanya itu dulu, mungkin saya kembalikan kepada host untuk ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Fajar. Saya mau tanya tentang berapa lama sih kalau karena kan banyak yang kita tahu di media massa ya, di media online maupun cetak juga, banyak sekali kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP dan dilarikan ke rumah sakit. Berapa lama sih jarak tempuh dari IMIP ke rumah sakit umum daerah yang ada di Bungku tadi? Terus yang kedua, pertanyaan saya, kawan-kawan kan sudah buruh di serikat-serikat buruh di IMIP, itu hampir semuanya menyuarakan tentang perbaikan sistem K3. Sudah sampai sejauh mana sih sebenarnya perkembangannya, tanggapan dari dari PT IMIP itu sendiri? Itu Bung Fajar. Oke. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kalau jaraknya dari kliniknya kawasan IMIP itu ke rumah sakit daerah itu sekitar kurang lebih 70 kilo. Jadi perjalanannya itu 1 jam lebih. 1 jam. Kalau untuk motor itu misalnya akses untuk ambulans, mungkin prediksi saya sekitar hampir 2 jam jaraknya dari klinik ke rumah sakit daerah. Makanya di situ keluhannya para yang sakit itu sebenarnya. Karena misalkan sakit keras, perjalanan jauh seperti itu kan agak bahkan tiba di rumah sakit itu bahkan kondisinya memburuk biasa. Karena saking jauhnya itu dari perjalanan dari klinik itu ke rumah sakit daerah. Tiba di sana biasa, kalau misalkan agak parah dirujuk lagi ke
rumah sakit provinsi, misalnya di Palu, misalnya di Makassar sana biasa. Itu kebanyakan biasa seperti itu biasa. Kemudian eh, tentang serikat tadi, maksudnya yang paling memperjuangkan persoalan K3 ini sebenarnya yang saya lihat sekarang ini adalah serikat SBIP ini. Kenapa? Karena setiap jadwalnya kami itu hanya SBP yang memiliki jadwal menyuarakan K3 itu tiap minggu. Sekarang ini kita programnya kami di SBP itu tiap minggu kita menyuarakan K3 setiap hari Rabu. Kalau mungkin serikat-serikat yang lain juga memang memperjuangkan itu, tapi tidak seperti semangatnya kami. Ini yang saya lihat dari kami di SBP. Bahkan jadwalnya kami itu tiap minggu kita lakukan rutin untuk kampanye ataupun aksi di depan kantor IMIP. Itu mungkin ada di media-medianya Pak Ketuanya kami yang sedang mengikuti kegiatan di Jakarta sana. Mungkin Pak Ketua juga ada sering menyuarakan di forum yang apalagi namanya saya kurang tahu kegiatannya, tapi Pak Ketua katanya konfirmasi akan menyuarakan juga di sana tentang persoalan K3 di IMIP. Nah, kemudian tanggapannya IMIP mungkin biasanya pada saat melakukan aksi itu kita pengen ketemu langsung dari pimpinan IMIP sebenarnya. Maksudnya pada saat selesai aksi kami mendorong supaya ketemu dari manajemennya IMIP, perusahaan IMIP, ketemu langsung supaya didiskusikan masalah K3. Kan baru-baru ini sekitar tahun ini dari bulan 1 2025 ini itu jumlah yang meninggal untuk di kawasan IMIP itu mungkin sekitar berapa kemarin? Sekitar hampir 10 orang kah? Yang menjadi update terakhir ini yang viral itu kejadian longsor yang menewaskan itu 3 orang, yang selamat itu 1 orang. Kemudian yang belum ditemukan sampai sekarang ini yang nama Akbar itu, yang PT Miki yang di kawasan KMB sana, itu termasuk kawasan IMIP. Itu yang dikelola adalah kontraktor. Makanya SBP selalu menyuarakan itu sampai sekarang ini. Kalau untuk tanggapannya pimpinan MIP mungkin tidak pernah kita dikasih ruang untuk masuk ke dalam, maksudnya diskusi tentang persoalan K3 ini, tentang kecelakaan ini, itu tidak pernah dikasih. Makanya kami tiap minggu itu kita lakukan aksi untuk persoalan menyuarakan, intinya kampanye, kadang kita pasang pamflet begitu supaya dilihat para buru-buru yang lain. Itu mungkin informasi yang saya dapat, yang saya berikan. Oke, saya kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi Bung Sikil. Terima kasih Bung Fajar atas update. Berarti memang kawan-kawan saat ini sedang rutin ya berkampanye soal perbaikan K3 ya, setiap hari Rabu dilaksanakan. Terus saya lanjutkan ke saya lanjutkan ke dari IMIP. Saya ingin mendengar masih di industri yang sama, pertambangan. Kawan-kawan di IWIP Halmahera juga mengalami hal yang sama sepertinya, karena kalau di antara akses informasi antara IMIP dan IWIP ini sebenarnya lebih mudah didapatkan informasinya soal kecelakaan dan lain sebagainya, itu lebih mudah didapatkan dan diakses itu di IMIP Morowali. Tapi di IWIP sendiri itu sangat sedikit beritanya. Bahkan di tahun 2024 itu kan hanya menyebutkan angka tetapi tidak ada detail bulan berapa dia terjadi kecelakaan seperti itu. Saya ingin mengundang Bung Rizwan dari Serikat Organisasi Perburuan IWIP untuk menceritakan sedikit kondisi kerja yang kawan-kawan hadapi di sana
dan juga tentang akses fasilitas kesehatan, dan juga misalnya harus dirawat ke rumah sakit itu berapa lama jarak tempuhnya, seperti itu. Bung Rizwan ada di sini? Halo Bung Rizwan. Oh, ternyata dia sudah live ya. Oke, karena Bung Rizwan tidak ada kawan-kawan dari SBMI. SBMI ini Serikat Buruh Migran ya. Serikat Buruh Migran. Mungkin apa sih bisa bisa menceritakan tentang kondisi kerja buruh migran dan akses kesehatan itu bagaimana? Tadi sempat chat juga di obrolan Ibu Maria Hinggi tadi sempat chat, ada kawan dari NTT itu bekerja di Kalimantan Barat di salah satu perusahaan perkebunan. Dia sakit, terus dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang ditelantarkan di rumah sakit oleh perusahaan tersebut, tidak ada tanggung jawabnya. Bu Maria Hinggi ada di sini? Ya, masih ada, masih ada. Oke. Bu Maria Hinggi bisa cerita sedikit tentang kondisi kerja, yang utamanya tentang buruh migran dulu, nanti Bu Maria Hinggi bisa menyambungkan tentang si korban ini, Timas Ya, Ratu ini. Oke. Terima ya. kasih Bu Maria. Silakan. Baik, baik. Selamat sore untuk kita semua. Kondisi buruh migran yang ada di NTT yang sekarang ini memang sangat banyak sekali yang mendapat persoalan, hanya karena kebanyakan itu mereka berangkat bekerja di Malaysia, itu kebanyakan non prosedural. Kebanyakan non prosedural sehingga hak-hak mereka yang selama mereka bekerja pun diabaikan. Karena apa? Karena semua dokumen yang mereka bawa itu kan tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja di negara penempatan. Sehingga ketika upah mereka pun mereka terima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang-kadang mereka terima, kadang-kadang juga mereka menerima di bawah sekali. Sehingga banyak saudara-saudara kita ketika mereka sakit, mereka pun tidak diperhatikan. Karena apa? Mereka takut untuk berobat di rumah-rumah sakit yang ada di Malaysia. Misalnya mereka bekerja di perkebunan kelapa sawit uh, misalnya di Malaysia di apa di pokoknya di Malaysia lah. Nah, kebanyakan yang mereka sakit itu ketika mereka pulang itu mereka kebanyakan meninggal karena pneumonia. Penyakit pneumonia ini karena apa? Ketika mereka sakit misalnya mereka tidak menggunakan alat perlindungan, seperti misalnya mereka bekerja di mencampur bahan-bahan kimia itu untuk penyemprotan atau pemupukan, itu mereka tidak menggunakan alat perlindungan yang memadai. Karena apa? Karena ketika mereka berangkat pun secara non prosedural, sehingga mereka tidak mendapat edukasi di mana di PT yang memberangkatkan mereka untuk bekerja. Itu yang pertama, sehingga yang pulang meninggal itu di NTT itu banyak yang meninggal itu ketika ditelusuri surat pengantar dari KBRI itu kebanyakan hampir semuanya itu non prosedural, sehingga yang prosedural itu hanya 1 atau 2, bahkan hanya sampai maksimalnya hanya sampai 4 orang yang berangkat secara prosedural itu. Nah, itu kejadian saudara-saudara kami yang bekerja di Malaysia pada umumnya. Nah,
selain kami mendampingi kasus-kasus pekerja migran di negara penempatan, kami juga membantu mendampingi di saudara-saudara kami yang bekerja di antar daerah provinsi, misalnya di Kalimantan, di Papua. Nah, kebanyakan yang saya alami, yang saya dampingi itu teman-teman yang bekerja di Kalimantan itu ada yang sakit, ditelantarkan, sehingga saya sering menghubungi beberapa teman jaringan dari serikat pekerja yang ada di Kalimantan sana, dan juga teman-teman serikat buruh migran yang ada di Kalimantan sana. Nah, baru-baru ini, baru beberapa hari yang lalu itu saya mendapat informasi dari teman saya bahwa keluarga mereka yang dari Kabupaten Saburai Jua yang bekerja di salah satu PT yang di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya di Kabupaten Sintang. Nah, beliau itu sakit, diantar oleh pihak PT ke rumah sakit. Diantar saja, lalu dipulang. Berarti dia sendiri yang sekarang posisinya itu, dia sendiri ada di rumah sakit Ade Muhammad John, tidak salah itu. Dia sekarang posisinya dia sendiri, tidak ada siapa-siapa. Jadi dia ditelantarkan begitu saja. Dan saya bertanya, saya telusuri, saya tanya, coba kalau nama perusahaan itu beliau tahu, menginformasikan kepada saya bisa menghubungi teman-teman yang ada di Kalimantan Barat dan juga pihak teman-teman perkumpulan Lobamora yang ada di Kalimantan, sehingga mereka bisa telusuri atau bisa ke rumah sakit untuk melihat keadaan si sakit itu seperti apa dan perusahaan apa yang menelantarkan itu. Dan itu harus diadvokasi sehingga perusahaan tidak semena-mena pada saat dia sehat, perusahaan membutuhkan dia punya jasa, dan sekarang dia sakit, diabaikan seperti itu. Berarti tidak manusiawi. Nah, teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, yang saya mohon coba telusuri di rumah sakit tersebut, apakah beliau masih ada di rumah sakit ataukah di mana, saya juga belum tahu. Saya mungkin besok saya telusuri ke keluarga lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Halo. Oke, terima kasih Bu Maria Hinggi. Nanti Ya, itu perusahaannya belum ketahuan ya? iya, belum ketahuan perusahaan apa, pihak keluarga belum tahu juga. Cuma perusahaan itu yang mengantar dia ke rumah sakit, tapi lepas sendiri, dia sendiri di rumah sakit sekarang. Ya, Oke Bu Maria Hinggi, nanti kalau memang ada informasi soal apa namanya, soal perusahaan itu perusahaan apa, perkebunan kah atau apa gitu, ya, nanti ya, bisa dihubungkan dengan Bung Sikil. Mungkin Bung Sikil bisa membantu kampanye dan advokasinya gitu ya, baik. Bu Maria Hinggi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Maria Hinggi. Ya, Kawan-kawan, ini ternyata kita juga ada peserta dari kawan-kawan Lembaga Informasi Perburuan Sedane. Itu sepertinya juga banyak juga informasi soal apa namanya, soal kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Saya mengundang kawan-kawan Lembaga Informasi Perburuan Sedane untuk menyampaikan sedikit tentang informasi yang diketahui, khususnya di industri garmen ya. Bagaimana sih kawan-kawan buruh garmen mendapatkan akses kesehatan, dan juga apakah fasilitas kesehatan yang ada di pabrik garmen itu memenuhi atau
sudah sesuai standar standar kesehatan yang sebenarnya diharapkan buruh atau belum gitu. Oke, uh, kawan dari Lembaga Informasi Perburuan Sedane. Halo Bung. Oke, tidak ada. Saya ingin menyampaikan ke seluruh peserta, mungkin ada yang belum menyampaikan apa ya namanya, belum menyampaikan informasi terkait soal kesehatan kesehatan buruh, fasilitas dan hak-hak pemenuhan hak-hak kesehatan buruh oleh perusahaan dan pemerintah. Di sini ada banyak sekali kayaknya ada kawan Pandu, kawan Rudianto dan kawan Yetno yang belum. Siapa nih yang mau menambahkan? Rudi, Bung Rudi Serbuk ya? Atau bukan? Iya kayaknya. Ya, Halo Bung. ya halo. Oh, oke. Bung Rudi. Bung Rudi ini kan juga aktif juga soal mengadvokasi apa ya, hak-hak kesehatan buruh ya. Hak-hak kesehatan buruh khususnya di kawan-kawan anggota di Serbuk sendiri. Bagaimana sih perusahaan itu memenuhi hak kesehatan buruh? Tanggung jawab perusahaan itu sudah sejauh mana sih Bung Rudi? Gitu ya. Perkenalkan dulu, saya Rudianto dari Serbuk Kalimantan Barat, khususnya di PT Ani Kumpai Wilmar Sambas yang ada di Kalbar. Salam kenal dulu untuk teman-teman. Ini kayaknya banyak nih teman-teman baru nih ya Bung Sikil ya. Terutama untuk Bung Robiansah ya. Apa kabar Bung Robiansah? Lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah baik. Sukses ya Bung Robi. Ya, Ya, sukses. Amin. Kalau bercerita tentang K3, mungkin untuk di Wilmar sendiri itu nggak terlalu banyak permasalahan yang signifikan sih. Soalnya dari awal sampai sekarang untuk Wilmar sendiri itu terkait K3-nya lumayan udah baik gitu. Walaupun dulu-dulunya itu standar K3-nya yang penting ada, tapi setelah berjalan sekian lama ke sini sudah mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan, ada perbaikan, dan itu tidak lepas dari peran serikat juga. Dari serikat kita menyampaikan terkait permasalahan apa kurangnya, apa yang masih lemah di K3-nya, itu kita sampaikan semua. Untuk di Wilmar sendiri kan tim RHS atau RSPO unit itu ada yang menangani di bagian K3-nya. Jadi kita serikat sering sharing gitu, sharing dan sering ketemu langsung membahas suatu permasalahan yang ada terkait masalah K3. Jadi kalau di sini kita K3-nya aman-aman aja dan kita dilibatkan di struktur kepengurusan K3 gitu dari pengurus serikatnya tuh kita dilibatkan juga. Jadi nggak terlalu bermasalah, cuman yang masih sampai sekarang
menjadi pertanyaan dan masih saya garis bawahi itu terkait permasalahan kecelakaan kerja, tapi terkait dengan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Itu yang menjadi masih menjadi tanda tanya kepada saya pribadi dan teman-teman pengurus. Di situ kan ada yang mengatakan BPJS Ketenagakerjaan itu bukan sekedar untuk pencairan dana pensiun atau apalah, tapi itu katanya bisa dimanfaatkan untuk klaim kesehatan atau klaim perobatan di saat kita terjadi kecelakaan kerja. Tapi selama ini yang saya amati masih sangat kecil dan sangat minim karyawan atau buruh itu mendapat manfaat dari asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi mungkin itu yang kedepannya mungkin bisa kita bahas sama-sama dan kita cari solusinya supaya apa yang telah kita bayarkan BPJS Ketenagakerjaan kan itu kayak suatu iuran, kita bayar dan perusahaan itu bayar. Jadi kita dapat akses tapi kita dapat manfaat juga gitu. Supaya dalam hal kecelakaan kerja gitu kita masih bisa terjamin. Jadi enggak cuman berputar kepada klinik, kepada tanggung jawab perusahaan aja, tapi pemerintah itu ikut andil. Dan di situ hak kita selaku sebagai buruh. Mungkin sementara gitu sih, Bung, supaya ini bisa jadi jadi pembahasan kita sama-sama lah. Kita cari solusinya, kita cari jalurnya supaya buruh itu dapat manfaatnya gitu. Makasih, Bung. Oke, terima kasih Bung Rudi. Kawan-kawan, ini waktunya sudah jam 17.19 waktu Indonesia Barat. Kalau di timur mungkin sudah jam 7-an malam kira-kira. Saya ingin mereview sedikit diskusi kita hari ini, yaitu tentang ternyata baik di buruh perkebunan, buruh pertambangan, dan juga buruh migran sekalipun, hak atas akses kesehatan itu sendiri masih sulit didapatkan, baik itu melalui mekanisme diskusi dengan perusahaan ataupun mekanisme kawan-kawan untuk mengakses itu harus melalui kampanye massa, mogok seperti yang kawan-kawan lakukan di Kalimantan Tengah dan juga kawan-kawan di industri nikel seperti IMIP melakukan aksi kampanye setiap hari atas perbaikan K3. Kita belajar bahwa suara buruh itu sangat penting seperti yang disampaikan oleh Bung Anto tadi. Suara buruh itu sangat penting karena mesin dari industri, semua lini industri itu ada di buruhnya sebenarnya. Kita harus merumuskan, sepertinya kita perlu merumuskan perjuangan bersama di lintas daerah, kampanye bersama yang bisa kita lakukan, khususnya untuk menyikapi IWMD ini, dan juga ke depannya mungkin perlu terus kita perjuangkan hak akses atas kesehatan yang
negara abai atas atas kewajibannya, dan juga perusahaan yang apa ya, dibilang perusahaan yang tidak peduli dengan kesehatan buruhnya. Artinya mereka hanya peduli bagaimana cara menumpuk kapital, bagaimana cara menumpuk keuntungan melalui eksploitasi buruh. Bung Sikil, perlu nggak kita menyusun pernyataan bersama atau membuat agenda aksi kampanye bersama ke depannya gitu? Ya, perlu kalau misalnya ya kawan-kawan dari buruh yang tadi yang sudah sharing tentang masalah-masalah entah yang buruh kebun maupun yang buruh tambang, kalau misalnya kita ingin mengkampanyekan lebih luas ya tentang solidaritas, memperbaiki layanan dan apapun masalah terkait kesehatan keluarga buruh, entah, tapi saya nggak tahu, mungkin perlu dilempar juga sama teman-teman apa kira-kira bagaimana caranya gitu. Apakah cukup hanya dalam pernyataan bersama yang diposting di website kah? Atau besok kita kan IWMD ya, ini Hari Internasional terkait Kecelakaan Kerja. Bagaimana Hari Perkabungan Internasional? Nah, apakah di teman-teman serikat juga ada agenda-agenda kampanye internasional gitu untuk bisa didengarkan oleh semuanya, dan tentu ya kalau di hari-hari biasa ya kenapa hari IWMD, karena semua jaringan internasional sedang terfokus untuk mengkampanyekan K3 gitu. Kalau waktu-waktu tertentu mungkin nggak terlalu dihiraukan ya sama pemerintah juga. Nah, tapi ya nggak tahu, itu cuma bayangan saya ya. Bagaimana enaknya agar pemerintah, sama seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa pemerintah lebih memperhatikan benar-benar, pemerintah bukan cuma presiden ya, ada dinas kesehatan tentunya kan, ada kementerian, banyak hal-hal, bahkan di hal ya sektor yang tenaga medis itu juga banyak saya kira yang juga peduli untuk bisa mendorong regulasi dan pelayanan kesehatan gitu. Dan bagaimana caranya ya itu mungkin kita perlu cari bersama-sama ya nantinya. Mungkin Bung Agil ada ide-ide untuk kampanye IWMD besok? Bung Agil baru masuk lagi soalnya. Gitu Bung, menurut saya. Tapi kalau dari kita, dari Sekretariat Tipors, memang mencoba mendorong kampanye bersama besok terkait masalah-masalah kesehatan buruh itu. Nah, entah ke depannya, karena tidak cukup cuma hanya sehari kan. Entah tadi ada usulan dari Bung Agil revisi undang-undang, pelayanan-pelayanan di tingkat nasional sampai ke provinsi, dan gimana benar-benar berkontribusi ke tingkat lokal di tingkat perusahaan. Nah, itu saya juga sebenarnya belum terlalu punya bayangan untuk bisa mendorong yang lebih jauh ke sana gitu. Ya, itu sih Bung kalau menurut saya. Tinggal ya kita bisa pikirkan bareng-bareng lah ya.
Bung Tri. Ya, ya Bung Cikil. Terima kasih. Ya tadi tanggapan dari Sekretariat Tipos bahwa kita memang perlu untuk apa? Untuk mengkampanyekan bersama tentang hal-hal hak-hak kesehatan buruh ini. Tetapi rumusan-rumusan itu yang harus kita rumuskan bersama, mungkin di kesempatan atau di forum ini sekarang juga gitu. Saya ingin tanya pendapat kawan-kawan yang lain. Atau mungkin kita membuat satu grup kecil di WhatsApp atau di manapun itu media sosialnya untuk membahas lebih lanjut apa yang perlu kita kampanyekan di masing-masing daerah, terkait K3, terkait hak-hak kesehatan buruh, dan lainnya. Kalau saya menarik ke Bung Agil tadi menyampaikan bahwa kayaknya kita perlu deh memperjuangkan perubahan atas Undang-Undang K3 gitu. Nah, tetapi bagaimana cara memperjuangkannya? Nah, itu juga menarik sebenarnya. Nah, tapi kan forum ini terbatas waktu. Mungkin teman-teman masih banyak kesibukan yang lain dan lain hal. Kita bisa mengalihkannya ke WhatsApp atau bagaimana gitu. Coba saya lempar ke teman-teman yang lain. Atau sebenarnya gini aja sih Bung. Ya sebenarnya enggak. Kalau nanti hasil dari diskusi kita di hari ini gitu kan, yang di Zoom ini akan saya coba bikin beberapa rangkumannya untuk jadi bahan publikasi ya, biar nanti kita renungkan, setidaknya mungkin juga sekalian untuk persiapan May Day nanti. Karena kita kan kampanye dan advokasi besarnya kan di May Day ya. Iya, iya, iya. Ya. Ya betul, Bung. K3 kan salah satu masalah yang juga bisa diangkat nanti di May Day. Oke, kalau begitu berarti perlu kita grouping di WhatsApp atau ya udah mengalir aja gitu. Maksudnya nanti setelah ini kan forum ini dan diskusi hari ini kan akan dirangkum oleh Bung Sikil dan kawan-kawan yang lain. Nah, nanti akan kita sebarkan hasil dari diskusi ini. Nanti kedepannya perlu kita bikin grouping bersama tentang khusus kampanye tentang pemenuhan hak-hak dasar buruh dan perbaikan sistem K3 dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan mengenai upah gitu. Ya gitu ya Bung Sikil. Ya, nantilah kita, kalau itu kan agak panjang ya, rencana yang agak panjang. Tapi yang setidaknya ya kampanye media atau aksi-aksi bikin poster-poster tuntutan gitu kan untuk yang besok dan May Day kan, persiapan gitunya. Nah, untuk kampanye lebih panjangnya mungkin ya kita pikirkan nanti bareng-bareng. Gitu aja mungkin Bung. Oke. Kita akhiri saja forum ini. Kita akhiri ya, sudah dibungkus semua tadi oleh Bung Sikil. Ada kalimat penutup yang menarik dari catatan saya dan Bung Sikil sebenarnya, yang saya kutip dari kalimatnya Bung Sikil, yaitu ketika buruh dipaksa bekerja siang dan malam demi roda ekonomi, tapi tak diberi akses pada hak paling mendasar, yaitu kesehatan, itu bukan pengabaian, tapi itu pengkhianatan. Tubuh-tubuh yang lelah, paru-paru yang sesak, dan luka-luka yang dibiarkan sembuh sendiri adalah jeritan sunyi yang terlalu lama diabaikan. Hari ini kita bukan hanya mengenang mereka yang telah gugur karena sistem yang abai, tapi kita bersumpah
tidak akan ada lagi buruh yang harus memilih antara sakit dan kehilangan pekerjaan. Kesehatan itu perlu dicatat ini kawan-kawan, kesehatan itu bukan bonus, tapi kesehatan itu adalah hak. Dan hak itu harus kita perjuangkan bersama sampai didengar dan sampai dipenuhi. Itu kalimat penutup dari Bung Sikil yang saya kutip. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir dalam forum ini, dan juga kedepannya forum-forum seperti ini akan terus kita galangkan, dan kampanye-kampanye mungkin yang akan kita gerakan terus sampai hak-hak kita dipenuhi. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Maria Hinggi, teman-teman dari Spasi Kalimantan Tengah, teman-teman dari Serbuk Kalimantan Barat, dan ada teman Yetno dari Kalimantan Barat, dan juga Fajar dari SBIPE IMIP Morowali, dan juga tadi ada kawan Rizwan dari Serikat Organisasi IWIP. Terus juga ada kawan Robiansah dari Serikat Buruh Sawit Sejahtera Sumatera Selatan, dan juga ada Bu siapa tadi namanya, Bu Maria Hinggi. Terima kasih atas informasinya soal hak-hak buruh tentang kesehatan buruh migran, tentang pengabaian pemerintah dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa pada perjuangan sampai berjumpa di garis perjuangan di jalanan. Terima kasih kawan-kawan. Siap Bung, Ya, siap. makasih semuanya. Siap. Dadah. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Gelap. Siap, makasih. Saya tutup ya.